Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saad Egra. Saya merupakan peserta pelatihan Puslatbang KDOD Samarinda untuk memenuhi CPNS dari Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia. Saya berasal dari Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan. Dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang materi yang baru saja kami dapatkan tentang akuntabilitas. Secara sederhana memang akuntabilitas ini adalah kewajiban mempertanggungjawabkan apa yang menjadi amanah kita. Kemudian ada beberapa konsep akuntabilitas, termasuk yaitu menunjukkan sikap perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintah, kemudian memperlakukan warga secara sama dan adil tanpa memandang bulu, tanpa memandang jabatan, tanpa memandang golongan, bahkan tanpa memandang ras dan agama. Kemudian memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, dan ini penting. Kemudian mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antar kepentingan politik, baik kepentingan sektoral, kelompok maupun pribadi. Nah, kemudian ada beberapa aspek-aspek dari akuntabilitas. Yang pertama adalah hubungan. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas sebagai hasil yang berorientasi pada hasil, baik itu bentuk laporan, kemudian dokumen yang menjadi bukti-bukti, kemudian konsekuensi dan juga kinerja. Sehingga dengan ada akuntabilitas ini kita bisa mengevaluasi maupun juga melihat dan memperbaiki kinerja ke depan. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi utama akuntabilitas pada publik, baik sebagai peran demokrasi, peran konstitusional, dan peran belajar guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja. Kemudian dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, perlu ada beberapa nilai yang perlu ditanamkan. Yang pertama adalah leadership. Perlunya memiliki tauladan dalam diri kita dalam mempresentasikan seorang ASN. Baik ia seorang yang bertanggung jawab, baik dia memiliki etos kerja yang baik, bahkan dia harus memiliki tingkat spiritual pun yang baik. Kemudian transparansi dalam penggunaan anggaran, pelaporan harus jelas, bahkan mampu diakses oleh masyarakat dari golongan manapun agar terciptanya kepercayaan pada pemimpin. Kemudian adanya tanggung jawab, bahkan keadilan tanpa memandang mana dia punya golongan, mana dia punya rekan, bahkan orang tuanya sekalipun. Ketika berhadapan dengan hukum, ketika berhadapan dengan pelayanan, maka semua memiliki porsi yang sama. Kemudian keseimbangan, kemudian kejelasan, bahkan kepercayaan atau trust yang harus dimiliki. Kemudian akuntabilitas dalam beberapa konteks, yaitu yang pertama adalah transparansi dan akses informasi. Kemudian ada penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan ini harus dijaga. Tidak boleh sembarang orang bisa mengakses. Kemudian konflik kepentingan, kemudian praktek kecurangan dan perilaku korup. Kemudian perilaku individu seorang PNS harus bertindak sesuai dengan kebijakan dan lembaga sesuai dengan kode etik yang telah ditentukan. Maka berhati-hatilah ketika kita sudah menjadi PNS, perlu ada peran yang baik. Kemudian tidak mengganggu, mendominasi dan diskriminasi, menciptakan suasana kerja yang baik, produktif, harmonis, memperlakukan anggota masyarakat, kolega hormat dan memperhatikan kepentingan mereka. Bahkan ketika kita berhubungan dengan yang lebih muda, perlu kita untuk menyayangi dia. Ketika itu setara, kita menghargainya. Dan ketika itu lebih tua, maka kita harus menghormatinya. Kemudian melayani stakeholder dengan baik dan tepat waktu. Dan ini merupakan penilaian yang kepercayaan terhadap ASN. Kemudian dalam perjalanannya kami memiliki kegiatan, yaitu tugas yang diberikan oleh seorang biddeswara atau seorang pelatih.
yang kami gunakan adalah menggunakan tema akuntabilitas penanganan COVID-19 di Kota Tarakan. Dalam hal ini kami menyampaikan bahwa gambaran secara umum kasus di Kota Tarakan cukup mengkhawatirkan karena tingkat penularan transmisinya di atas 27%, sehingga Wali Kota Tarakan menunjukkan leadershipnya dengan cepat mengajukan surat permohonan PSBB kepada Kementerian Kesehatan, sehingga ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga ini adalah nilai-nilai akuntabilitas yang muncul di penanganan COVID-19 khususnya Kota Tarakan. Kemudian terjadi transparansi, bahkan penggunaan dana bansos itu dapat diakses oleh masyarakat, dan itu muncul pada media-media sosial yang dimiliki oleh hubungan masyarakat oleh Kota Tarakan. Kemudian responsibilitasnya pemerintah dalam menangani ini cukup baik karena hampir seluruh masyarakat memperoleh bantuan sembako atau sembako yang diterima oleh masyarakat, mulai dari golongan yang miskin, duafa, bahkan yatim dan piatu termasuk janda. Kemudian keadilan ini diterapkan juga oleh pemerintah kota, yaitu dengan menerapkan keadilan pada penerapan surat edaran yang berkaitan dengan PSBB, seperti menutup lokasi-lokasi restoran, kemudian penggunaan rumah ibadah, tata cara berkendaraan, ini diterapkan secara maksimal, bahkan di razia. Kemudian juga ada kejelasan sampai kapan PSBB ini diterapkan. Kalaupun ada pengunduran, maka surat edaran pun jelas, dan ini menjadi panduan. Dan dengan adanya yang demikian, itu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada seorang pemimpin, bahkan kepada aparatur sipil negara. Maka inilah yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat.